Sekian sahabat Eyang, dan tidak lupa yang mengucapkan I love you too. I love you too. I love you too, Ma. I love you too, Ma. Ya, di sini energi banyak yang berbenturan ya. Jadi banyak para praktisi ya, mungkin dari segala macam kepintaran ya, di sini duduk bersama-sama. Sekarang Eyang mau bertanya, nanti Anda boleh bertanya tentang apa saja ya, boleh Anda bertanya. Cuma satu orang jangan panjang-panjang, karena saya minta semuanya biar bisa berdialog interaktif dengan Eyang ya. Artinya kalian apa yang kalian susahkan, kenapa, bagaimana ya, biar jelas. Nanti tolong perkenalkan nama Anda satu-satu, biar siapa tahu ketemu di jalan dengan Eyang mudah-mudahan ingat. Tanya, siapa yang mau tanya? Di ini aja, kayak jarum jam. Ke kanan. Dulu. Terbalik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin minta saran sama emak ya. Leluhur kita lah, artinya sesepuh ya. Jadi selama saya belajar spiritual sekitar 9 tahun, belum saya temui hanya satu. Untuk yang membuka mata batin udah saya ketemui. Cuman yang saya belum ketemui Merogo Sukmo. Iya, melepas jiwa itu yang saya belum temui. Kita wajingannya gimana cara untuk menjalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jang Kosim. Saya tinggal di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Saya hanya menanyakan kepada Eyang, bagaimana cara penolakan hipnotis. Itu saja yang saya sampaikan, terima kasih. Itu ya, gimana caranya supaya serangan buhul itu nggak jatuh di depan rumah? Karena selama ini mungkin kalau dikumpulin buhul yang saya dapatkan itu hampir 1 karung ya. Iya. Kalau dikumpulin. Pokoknya semacam berubah sudah saya dapatkan. Itu. Jadi saya hanya minta ya supaya kiriman buhul itu nggak nyampe di rumah. Minta saya balik lagi sama yang ngirim. Jangan sampai di depan rumah. Tapi nggak masuk di dalam rumah, enggak. Hanya jatuh di luar rumah. Terima kasih, itu aja ya. Saya hormati, yang saya kagumi. Dan saya satu pertanyaan. Dari kematian pernafasan di jasad, sukma itu kan pasti beredar. Berapa waktu lama dari sukma, dari raga terlepasnya sukma itu berapa lama? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyang, nama saya Alam. Saya pertanyaan, apa pandangan Eyang terkait dimensi gaib dengan kekuatan pikiran? Karena gini, kekuatan pikiran itu tadi ada barjah nggak sih, ada dinding pembatas nggak sih antara sesuatu yang gaib tidak kasat mata dengan sesuatu yang nyata atau jasad. Nah, pandangannya itu seperti apa menyikapi hal tadi? Karena ada santet, ada yang teluh, ada yang asli, ada yang palsu. Nah, Eyang menyikapi sebenarnya sudut pandang Eyang
perihal sesuatu yang goib tadi dengan kekuatan pikiran. Itu aja yang, terima kasih. Udah cukup semua? Udah cukup semua. Cukup. Oke, saya Ya. jawab satu persatu ya. Mungkin dari Bapak ini dulu. Bapak Sepuh ini dulu ya. Oh ya. Si Bapak dia bertanya, sudah berguru kemana-mana, lihat mata batin sudah bisa, hanya merogoh sukmo. Merogoh sukmo itu kamu nggak boleh kumpul dengan orang-orang begini, harus di atas gunung. Karena apa? Kamu harus meditasi air, meditasi kaca, meditasi matahari, ya. Karena kenapa? Di sana kamu bermacam-macam, ada petunjukmu dari kakang kawah, adi. Ya, cicilur telu papat kali mau pancor. Ya. Jadi tidak sembrono merogoh sukmo, tidak semudah seperti yang kamu Gak semudah omongkan. apa yang. Terus seperti kodam-kodam, orang tidak semudah itu. Lihat kodam orang, lihat aura orang, bukan dukun sakti. Eyang ini 35 tahun, ya, masih muda ya, waktu itu. Ya, ngobatin orang. Sekarang kalau kamu ingin memang betul-betul merogoh sukmo, meditasi hening, nggak usah ada lampu, ipati geni, ya, ipati geni diam sampai seberapa kamu tahan. Kalau kamu dalam 3 hari aja nggak tahan, bagaimana? Iya. Masalahnya orang ini ada 3, sukma, roh, dan raga. Tuh. Badan kasar kita ini raga, yang mau makan, mau minum. Sukma itu di nadi, ya. Roh itu di umbun-umbun. Sekarang kalau kita di rumah sakit nih, ada orang masuk di ICU, dia masih terkatup-katup, rohnya udah meninggalkan, tapi nadinya, sukmanya masih ada. Beda sukma sama roh. Ya, jadi ketahanan tubuhmu sampai kapan? Kalau roh itu dia tidak pernah sakit, tidak pernah luka, karena roh itu hanya seberkas cahaya. Paham? Jadi dari dirimu sendiri, meditasi tafakur, kalau orang dulu bilang topo broto, ya seperti itu. Tapi kalau nggak kuat, gila kau. Iya. Ya, masalahnya apa? Itu juga ada rapalannya, ada mantranya. Kalau kamu tidak bisa mengucapkan mantra ini, sama saja nul putul. Tidak ada faedahnya. Kamu bersakit-sakit seperti itu. Oke? Kalau kamu sudah melihat mata batin, kamu lihat dari batinmu, Eyang ini siapa? Barusan yang sekilas saya lihat, ya mohon maaf ya, ada satu peraja. Baru saya sekilas lihat. Enggak, Baru foto yang pertama kesini, enggak. itu penglihatan saya. Eyang Rati itu adalah Dewi dari Kayangan, ya. Kalau namanya Eyang sendiri adalah Bututi. Eyang Rati itu adalah anak daripada Betoro Semar. Waktu dia tapa berata menjelma menjadi Betoro Ismoyo. Ya, Betoro Ismoyo ini dia menjaga Pendawa, di mana Arjuna ini yang nomor tengah, yang Arjuna yang paling ganteng tuh, dia tapa berata mau minta panah Pasupati. Ya, panah Pasupati itu yang akan diajak berkelahi untuk mengalahkan Adipati Karna dari Kurawa. Ya, kemudian kata Semar, kamu nggak dibolehkan bersama para dewa. Udah, kita balik rupa. Jadi Semar jadi Arjuna, Arjuna jadi Semar. Ini yang akhirnya bercerita. Ya, karena Malik Rupa itu Semar jadi ganteng kayak Arjuna. Ini katanya para dewa ini, kalau sampai Arjuna dapat
Pana Pasopati, dunia ini jugruk. Iya, betul. Ya, dunia ini jugruk. Jadi turunlah Dewi Kanestren untuk mengganggu si Arjuna waktu bertapa brata. Tetapi yang dia temuin itu Arjuna palsu, yaitu Semar. Karena gantengnya dia berjuluk Bedoro Ismoyo, ya. Kemudian Dewi Kanestren jatuh cinta sama Arjuna palsu ini, sehingga dia punya anak 9 orang. 9 orang, di salah satunya itu adalah Komojoyo yang kawin sama Komorati. Eyang itu tidak pernah belajar untuk jadi paranormal. Ya, Eyang itu sarjana dari sastra. Ya. Betul. Kemudian Eyang juga wartawan Ya. sebelum Papa jadi wartawan. Betul ya. Ya. Kemudian semacam itu Eyang dibilang gila sama keluarga semua. Soalnya ada bisi-bisi, ada suara, ada bisi-bisi, ada suara. Akhirnya keluarga aku nonton ini anak stres, Nah, depresi. Sama Akhirnya aku seperti saya. dibawa ke dokter. Betul. Ya, sampai berbulan-bulan akhirnya kakaknya Eyang yang ada di Australia datang. Ini adik saya nggak gila, ini tulisan tangan dia. Ya. Ini ceritanya tak persingkat, masalahnya banyak pertanyaan nanti. Iya, iya. Jadi seperti itu. Nah, kalau Semar sama Dewi Kanestren itu mempunyai anak 9. Ya. Termasuk Banaspati yang menyabut nyawa, Dewa Bayu, Dewa Angin, Baruna, Dewa Air, Dewa Surya, Dewa Matahari, Agni, Dewa Api. Jadi kita harus tahu sebagai paranormal itu, was-wasannya itu harus luas. Kita apa aja kita baca. Ngerti dengan hal itu ya. Ya, masalahnya apa? Paranormal modern zaman sekarang, lihat di Google. Iya. Ya, kalau dulu Ngaco saya semua ya. masih media cetak, wartawannya itu nggak pakai ini, langsung diolah. Orang cantik jadi jelek, orang jelek jadi cantik, gitu ya. Dan ini manipulasi, ya. Sekarang yang kamu seperti ini, kamu gigih, ya. Kamu gigih, kamu ulet, cuman kamu ukur badannya. Zaman sekarang itu, ya. Itu lu tahu ya. Badan Gitu ya. badannya yang kamu ukur. Bukan kamu nggak mampu, oke. Tapi badan-badanmu kamu ukur dulu. Wadah-wadah. Dan di mana kamu kira-kira yang cepat mendapatkan pawisit? Ya, pawisit itu dawuh dari Sang Yang Widiwasa, dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan kau orang datang berjubah-jubah, kamu kira itu kiai atau ustadz atau siapa. Kadang-kadang peri, dewa, apa itu bisa mendo-mendo, Iya. bisa malik rupa. Sekarang dari penciumannya membedakan itu. Oke? Jelas? Yang penting pakai ego. Bagaimana untuk menjadi seorang Praktisi praktisi yang baik. yang Oke. bermanfaat. Jangan untuk depannya. Oke. Kamu sekarang menjalani praktisi apa? Berarti apa? Apa? Lu jalannya praktisi apa sekarang? Ya apa? Apa? Pengasihan kah? Kasihan Enggak, harus ada spesifiknya ya. Saya di jalur musik tapi lebih ke balet. Pelet. Oke. Sudah ada yang berhasil mempelet? Udah. Banyak. Medianya? Saya dari media minyak, dari media foto. Udah. Oke. Ini murid saya. Iya. Sekarang media minyak atau foto. Kamu caranya berdialog dengan pasien bagaimana? Berdialog dengan pasien. Artinya, tolong dong gua peletin itu. Eh, Apa dia datang? Oh, ya. Apa melalui telepon? Ada yang datang, ada yang melalui online. Online. Oke. Sekarang begini, kalau kamu menjadi praktisi yang baik, ya, orangnya suruh datang ke tempatmu, iya. face to face, ya. Jadi kamu bisa bertatapan muka. Kadang-kadang kalau online itu teman kita sendiri paranormal mengacaukan kita. Lebih baik kamu merangkak, tapi kamu sampai di atas.
Kalau imanmu kuat, tidak akan goyah. Eyang ini udah tua loh, udah 66. Tapi nggak ada paranormal semacam Eyang ini bertahan sampai sekarang di media, di TV, ya. Karena Eyang punya deteksi, punya dedikasi, gitu loh. Jadi siapa yang menguntungkan Eyang? Dari sudut mana? Aku tidak pernah bohongi pasien. Kalau kamu online, bisa aja itu temenmu sendiri bilang, wah penipu kau, anjing kau. Nah, Itu kan bumerang. ya, itu bumerang kalau online itu. Jadi usahakan Mbak, kalau kecuali dia luar pulau dan kamu minta video call. Kamu minta video call. Masalahnya penipuan Eyang kan di Facebook ya. Yang nipu orang imah. Ada foto-fotonya, udah ketangkep. Ya kalau aku sih legowo aja. Mungkin dia menumpang tenar untuk cari rezeki. lah. Ya. Cuman kalau dia meres-meres itu yang menyebabkan nama kita jelek. Nama kita jadi hancur, jadi jelek, ya. Itu perlu ditegasi. Makanya kamu harus punya akun, Mbak silakan datang, Mak silakan datang, seperti itu. Kalau sudah face to face, usahakan kamu punya buku tamu. Ya, kalau nggak punya buku tamu, nanti orang ngaco aku habis minum obatmu herbal kok aku keracunan. Kamu dimintai berapa juta? Ada historinya. Jadi seperti itu, ya. Di rumah Eyang buku tamu ada, foto-foto mereka ada. Kasus yang kemarin gimana ya? Kasus yang kemarin tuh. Tenang dulu, Tenang. kita jelasin dulu. Basminya sekalian udah. Kita jelasin dulu saya. Iya. Jadi sekarang ini kamu harus meyakinkan si pasien, meskipun yang kamu pelet sudah banyak, ya. Karena ini adalah keyakinan, yang kamu jual itu keyakinan. Pelet itu minyaknya itu kalau dia set gini aja. Iya. Ya. Tapi karena dia sudah yakin sama kamu, tembus. Siapa yang jual? Nah, itu. Jadi ya seperti itu ya nak ya. Iya. Itu yang bilang Harus selalu kan. Siapa yang jual? Kan begitu udah. anak buahnya siapa? Silakan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kamu harus perlakuan baik dan jujur. Kalau kamu bilang ya jangan karena kepingin duit, penyakitnya itu medis, kamu bilang non medis. Itu udah nggak bener, ya. Baik. Itu nanti kamu ditangkap polisi. Dapatmu cuma 500, 1 juta, polisi mintanya pusing ya, Maya? Nah, Iya. orang Jangan. mau menjatuhkan Eyang dari mana? Iya. Eyang selalu Eyang gambar kalau ada orang konsultasi atau apa, ada namanya, nomor teleponnya. Ya, jadi orang menjatuhkan orang itu banyak macam. Banyak Jadi ragam. kamu jangan terkecoh.